Kabar baik datang dari Arab Saudi. Negara tersebut telah mengizinkan pendatang dari sejumlah negara termasuk Indonesia untuk masuk per 1 Desember mendatang. Ketentuan ini ditandai dengan surat edaran yang dikeluarkan Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi yang menyebutkan penumpang bisa langsung masuk ke negara tersebut tanpa harus transit selama 14 hari di negara ketiga. Namun setibanya di Arab Saudi, penumpang harus karantina selama 5 hari. Selain itu, pemerintah Arab juga menghapus ketentuan jenis vaksin bagi pelancong. Aturan ini pula yang menjadi pertanda dibukanya kembali keran umroh bagi jemaah asal Indonesia. Meski menurut Konsul Jenderal RI di Jeddah, Eko Hartono, hingga saat ini aturan terkait umroh masih dibahas bersama dengan pemerintah Arab Saudi. Dengan adanya surat edaran ini tentunya kita menyambut baik karena menjadi awal dari dimulainya perjalanan, diperbolehkannya perjalanan orang-orang yang berasal dari Indonesia menuju ke Arab Saudi. Insya Allah ini juga membuka jalan bagi kita untuk dapat segera mengirimkan jamaah umroh ke Arab Saudi. Namun demikian, khusus untuk umroh, mohon kiranya dapat ditunggu kejelasan lebih lanjut, ya, ketentuan lebih lanjut karena detail teknisnya sedang kita bahas dengan pemerintah Arab Saudi. Keputusan pemerintah Arab Saudi tersebut disambut baik oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri. Sebelumnya, Ampuri memperkirakan ada sekitar 62.000 jemaah umroh yang tertunda keberangkatannya sejak Arab Saudi menutup penyelenggaraan umroh per Februari 2020 lalu. Kepala Bidang Umroh Ampuri, Zaki Zakaria Ansari menyatakan aturan itu menjadi pintu masuk bagi jamaah umroh asal Indonesia, meski masih harus menunggu detail aturan terkait hal tersebut. Ini tahap awal akan dibukanya umroh untuk warga Indonesia. Yang pertama, suspend telah dicabut. Yang kedua, penerbangan akan mulai dijadwalkan. Dan seperti yang tertera dalam sirkular gacha itu, tertanggal 1 Desember 2021, Indonesia bersama 5 negara lainnya telah diperkenankan mendatangi Arab Saudi langsung. Meski masih menunggu aturan lanjutan, namun tentunya dibukanya pintu masuk bagi warga negara Indonesia ke Arab Saudi membawa kabar bahagia bagi masyarakat yang sudah menunggu untuk bisa kembali menjalankan ibadah umroh. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, kabar baik datang dari pemerintah Arab Saudi. Arab Saudi telah mengizinkan pendatang dari sejumlah negara untuk bisa terbang langsung masuk ke Arab Saudi, termasuk negara Indonesia. Ini sudah akan bisa diperbolehkan langsung terbang per 1 Desember mendatang. Ketentuan ini tentu menjadi awal bagi warga Indonesia untuk bisa kembali menjalankan ibadah umroh ke Arab Saudi. Lalu kapan persisnya ibadah umroh ini bisa dilakukan? Lalu aturan-aturan apa saja yang harus dipatuhi oleh calon jemaah umroh? Kita akan segera membahasnya bersama sejumlah narasumber secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi hari ini. Ada Direktur Umroh dan Haji khusus dari Kementerian Agama, Pak Nur Arifin, Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Jeddah Arab Saudi, Pak Eko Hartono, serta Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri, Pak Firman M. Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kabar gembira, alhamdulillahirabbil alamin. Ikut senang walaupun saya belum ada niat untuk umroh, tapi mengikuti ini bersama Pak Firman, sama Pak Eko, sama Pak Nur juga. Ini kabar baik untuk calon jemaah umroh kita. Tapi persisnya Pak Nur Arifin, ini sekali lagi supaya masyarakat nggak langsung berpikir ini sudah boleh begitu. Saya ingin kejelasan, konfirmasi. Penerbangannya sudah akan dibuka 1 Desember 2021. Ibadah umrohnya masih dibahas atau kapan persisnya itu akan diperbolehkan, Pak Nur? Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita semua bersyukur pemerintah Arab Saudi telah menyatakan bahwa per 1 Desember suspend untuk Indonesia dibuka.
Ya. Antara lain termasuk umroh bisa dilaksanakan. Namun untuk melaksanakan umroh tidak begitu saja, begitu dibuka langsung bisa berangkat. Ada proses yang dilalui. Antara lain proses pemvisaan. Kita harus menyiapkan visa dulu. Ya. Visa harus diperoleh. Kemudian kita juga koordinasi dengan penerbangan. Karena tidak setiap saat maskapai penerbangan bisa langsung saja berangkat. Ada izin terbang dan seterusnya. Kemudian kami juga koordinasi dengan teman-teman asosiasi, teman-teman BPU untuk kesiapan keberangkatan umroh. Karena untuk keberangkatan nanti, untuk di awal kita ada kebijakan satu pintu berangkat di Bandara Soekarno-Hatta dan 1 kali 24 jam sebelumnya tinggal di Asrama Haji Pondok Gede untuk screening kesehatan. Supaya ada standarisasi kesehatan, supaya tidak terulang lagi kasus dulu yang pernah terjadi ada dokumen hasil PCR negatif di Indonesia tapi ternyata di Saudi positif. Nah, kita standarkan betul, kita berharap untuk di awal ini tidak ada kasus sama sekali. Mudah-mudahan benar-benar mulus. Terima kasih. Oke. Nah, koordinasi dengan berbagai pihak ini sudah dilakukan Pak Nur atau belum? Dan makan waktu berapa lama kira-kira dan kemudian sebagai perkiraan ya, sekali lagi pemirsa Sapa Indonesia juga harus mendengar bahwa perkiraan ini kan bisa kurang dan lebih begitu. 1 bulan Pak atau kurang dari 1 bulan ini sudah akan bisa ada pemberangkatan jemaah umroh? Insya Allah kurang dari 1 bulan sudah ada pemberangkatan. Ini kita sudah melakukan koordinasi dan sedang terus untuk finalisasinya. Oke. Nah, ini benar-benar kabar yang baik tentunya. Saya ke Pak Eko sebentar. Saya mau terbang dulu nih ke Jeddah. Terima kasih waktunya nih. Di sana masih pagi hari ya Pak. Pak Eko, kita kan ngobrol pada waktu itu nih. Ketika waktu itu juga kita sedang di-ban begitu, sedang ada penundaan. Nah, salah satu yang Pak Eko saya ingat benar tuh, harus kita perhatikan adalah penyesuaian aplikasi-aplikasi mengenai vaksin. Kalau di Indonesia Peduli Lindungi, kalau di Arab Saudi Tawakalna ya Pak, kalau saya tidak salah begitu. Nah, ini sudah disinkronkan Pak, atau hal-hal apa lagi yang harus disinkronkan sekarang nih mumpung sedang terjadi sosialisasinya ke berbagai stakeholder untuk pemberangkatan jemaah umroh di Indonesia. Pak Eko, silakan. Baik, terima kasih. Mas Bayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, ini masih 3:30 pagi. Nah, menanggapi pertanyaan Mas Bayu mengenai apa yang harus disinkronkan antara Saudi dengan Indonesia, memang betul. Baru tadi malam tim dari Indonesia, yaitu dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri, meninggalkan Saudi setelah membahas dengan tim Saudi mengenai integrasi antara Tawakalna dengan Peduli Lindungi. Insya Allah nanti dalam 1-2 hari katanya dijanjikan akan sudah ada perkembangan yang menggembirakan, ya. Jadi ini yang memang salah satu hal krusial yang harus dipecahkan sebelum nanti umroh bisa berjalan. Ya. Intinya adalah bagaimana agar terutama status vaksin dari jamaah kita itu bisa dibaca oleh petugas Saudi. Ya, jadi insya Allah nanti tim dari Intens kedua negara bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, itu yang pertama Mas Bayu. Yang kedua, izin saya sampaikan perkembangan yang sangat penting terkait dengan pengumuman Saudi. Ya, kalau tadi di pengantar ada pernyataan saya, itu saya buat sebelum ada pengumuman, yaitu kemarin siang. Ya. Nah, sorenya apa yang saya maksud dengan ketentuan lebih lanjut, itu kemudian muncullah pengumuman dari pemerintah Saudi kemarin sore, ya, yang menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan umroh. Apa itu? Yang pertama, tadi ya pengumuman bahwa 5 hari karantina itu untuk perjalanan masyarakat umum, penumpang umum. Nah, kemudian diatur lagi ketentuan tentang umroh, yaitu 1, bagi jamaah umroh yang datang dari negara-negara yang tidak dilarang masuk oleh Saudi dan sudah membawa atau sudah memperoleh visa umroh, sudah divaksin lengkap, maka boleh masuk ke Saudi
dengan ketentuan bagi mereka yang divaksin 2 kali dengan vaksin yang dipakai oleh Saudi, maka mereka langsung bisa umroh. Tanpa Ya, karantina. Yang pertama, yang tanpa karantina. Oke. Ya, itu. Yang kedua, bagi jamaah yang divaksin dan divaksin 2 kali lengkap ya, dan sudah memperoleh visa umroh, namun vaksinnya bukan yang dipakai oleh Saudi, Ya. maka dia harus menjalani karantina selama 3 hari. Setelah Karantinanya 3 menjalani hari. karantina itu 48 jam kemudian, Ya. jadi 2 kali 24 jam kemudian harus PCR. Kalau PCR-nya negatif, maka langsung bisa umroh. Nah ini saya kira perkembangan yang sangat menggembirakan kita. Ya. Ya, lebih dari yang pengumuman pertama yang 5 hari itu. Jadi ini. Yang kemudian berikutnya, tidak ada, saya membaca beberapa pemberitaan di Indonesia bahwa jamaah umroh dibatasi umurnya. Tidak. Hanya ada batas bawah, yaitu 18 tahun. Tapi batas atas tidak ada. Nah ini juga disampaikan ya Pak Nur ya, waktu kita ketemu dengan para pejabat Saudi beberapa hari yang lalu, dan waktu kami mendampingi Bapak Menteri Agama, yang disampaikan batas bawah iya 18 tahun, tapi tidak ada batas atas. Nah, jadi 18 tahun sampai sampai berapa? Ya. Itu saya kira yang mengembirakan lagi dari pemerintah Saudi. Ketentuan ini berlaku per 1 Desember tadi. Mudah-mudahan ini semakin mendorong, membuka jamaah kita untuk bisa segera berangkat umroh. Oke, ya. Pak Eko, saya ingin memperjelas bagi pemirsa Sapa Indonesia, yang dimaksud dengan vaksin yang digunakan di Arab Saudi itu apa saja? Sementara di Indonesia kan banyak yang menggunakan Sinovac, begitu, Pak Eko. Ya, jadi vaksin yang digunakan Arab Saudi adalah ada 4 ya. 1 Pfizer, 2 AstraZeneca, 3 Moderna, 4 Johnson & Johnson. Di luar itu ya diakui WHO tapi tidak dipakai oleh Saudi. Nah ini masuk kategori yang kedua tadi. Baik, jadi kalau kebanyakan di Indonesia sudah vaksin 2 kali menggunakan Sinovac, tetap boleh sampai di Arab Saudi dia harus karantina 3 hari, betul ya Pak Eko? Dan kemudian melakukan tes PCR. Kalau negatif berarti kemudian sudah boleh atau bisa langsung menjalankan ibadah umroh. Nah, ini yang kira-kira perkembangan terbaru yang lebih memudahkan tentunya bagi jemaah Indonesia. Saya ke Pak Firman. Pak Firman, konsultasi atau komunikasi seperti ini terus terjadi bagi seluruh asosiasi termasuk Ampuri sehingga jemaah sudah diberitahu. Apa responnya sampai sejauh ini dalam 1-2 hari terakhir ini ketika penerbangan sudah akan dibuka dan umroh tampaknya sudah akan diperbolehkan oleh pemerintah Arab Saudi? Boleh tahu Pak Firman, respon dari calon jemaah umroh kita? Ya Mas Bayu, perkembangan terakhir tentang informasi diizinkannya terbang langsung dari Indonesia menuju Jeddah per tanggal 1 Desember besok, itu membuat kapan kembali bergairah kembali setelah sebulan yang lalu, lebih dari sebulan yang lalu, Ibu Menlu merilis press conference-nya tentang rencana akan dibukanya umroh. Ini membuat semangat jamaah, kerinduan jamaah yang sudah tertunda hampir 2 tahun ini kembali menghubungi, bahkan mempertanyakan kepada kami selaku Biro Perjalanan. Ini benar atau enggak gitu ya Pak Firman ya? Katanya sudah boleh. Gitu. Dan hari ini Mas Bayu, tentu apa yang disampaikan oleh Pak Nur Arifin dan Pak Eko sebuah informasi yang menggembirakan lagi bagi kita semuanya. Bahwa bukan hanya per 1 Desember kita diizinkan terbang, bahkan pemerintah Saudi khususnya Kementerian Haji Saudi sudah merilis standar-standar SOP untuk jenis vaksin. Dialog kita yang berbulan-bulan tentang booster, tentang apakah ditolak atau tidak, sudah terjawab kemarin bahwasanya semua jenis vaksinasi bisa diterima oleh Saudi Arabia, hanya berbeda penanganannya saja. Bahwasanya yang pertama sampaikan Pak Eko tadi, jika itu direkomendasikan oleh Saudi Arabia ada 4 jenis, tentu tidak ada kewajiban karantina. Dan jika memang tidak direkomendasikan oleh WHO, artinya termasuk Sinovac, kita diwajibkan karantina dan PCR.
bagaimanapun ini bagian daripada istitoah yang harus dipenuhi oleh masyarakat, dan kita harapkan masyarakat bisa memahami persyaratan dasar dari perjalanan ibadah umroh adalah vaksinasi. Ya. Mari kita lakukan vaksinasi segera, kita dukung kegiatan pemerintah agar kemudahan untuk umroh bagi semuanya bisa terlaksana. Amin. Yang selanjutnya yang saya catat, Mas Bayu, adalah memang kondisi dalam negeri menjadi pertimbangan Saudi untuk membuka atau tutup penerbangan. Bersama dengan dikeluarkannya informasi dibukanya bagi 6 negara termasuk Indonesia, kemarin ada informasi Saudi menutup 16 negara kedatangannya ke Saudi Arabia. Ya. Artinya memang kondisi dalam negeri Indonesia sendiri menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi Saudi untuk bisa membolehkan kita menunaikan ibadah umroh dalam waktu dekat. Ya, saya setuju. Pemerintah Arab Saudi tentu melihat pada beberapa waktu yang lalu Indonesia sedang ada gelombang kedua. Tentu mereka melarang dulu. Tapi sekarang Indonesia sudah banyak dipuji penanganannya dari gelombang kedua sudah melandai. Kali ini pemerintah Arab Saudi mengikuti perkembangan itu dan membolehkan Indonesia. Dan ini membuka kemungkinan kita bisa berangkatkan lagi calon jemaah umroh. Baik, saya jeda dulu karena ada persiapan-persiapan yang lain yang nanti harus betul-betul rapih sehingga kemudian tidak mengurangi kemungkinan jemaah umroh kita mengalami kendala nanti di Arab Saudi. Nah, itu apa saja yang mudah-mudahan juga bisa dimengerti, didengarkan oleh pemirsa Sapa Indonesia yang sekarang sedang bersiap untuk berangkat umroh, mungkin untuk kloter-kloter awal begitu. Nah, itu siapa saja, pembatasannya berapa banyak, kami akan sambung usai jeda. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.